Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Program ini tayang setiap harinya pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat selama bulan Ramadan ini dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Itihad. Senang sekali saya Mirza Lena Sofia bisa menemani pemirsa semua dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hidup kita semua pasti pernah menghadapi masalah. Entah itu kesedihan, kebingungan, tekanan hidup, atau harapan yang belum terwujud. Namun, sebagai seorang muslim, kita diajarkan bahwa pertolongan Allah itu selalu dekat, dan salah satu jalan untuk meraihnya adalah melalui sholat dan puasa. Untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja mari kita sapa Ustadz Muhammad Soib, SEMEI. Beliau merupakan dosen Universitas Sunan Giri Surabaya sekaligus Wakil Ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Puasa hari ini bagaimana Bapak Ustadz? Alhamdulillah lancar. Semoga masih lancar sampai akhir nanti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di program kita hari ini. Baik, langsung saja kita mulai. Ustadz, sebagai pembuka, bagaimana sebenarnya konsep pertolongan Allah yang datang melalui sholat dan puasa menurut Islam? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Baik, sebelum saya mulai membahas tentang tema kita pada sore hari ini, saya mau mengapresiasi dulu atas program ini, luar biasa. Semoga program ini nanti menjadi program yang istiqomah, senantiasa memberi pencerahan ilmu bagi umat, khususnya bagi jamaah Masjid Miftahul Itihad. Baik Mbak, kalau kita bicara terkait dengan sholat dan puasa sebagai media pertolongan Allah, ya, dari tema ini ada 3 kunci kata. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, dan yang ketiga adalah pertolongan Allah. Ya, gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya terkait dengan pertolongan Allah yang diperoleh dengan media sholat dan puasa, sebenarnya dasarnya adalah dari satu ayat Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Di ayat lain wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayat ini menjelaskan Allah memerintahkan, bahkan ista'inu, meminta pertolonganlah kamu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat gitu. Ada 2 media yang disampaikan dalam ayat ini, yaitu sabar dan sholat gitu. Nah, kita temanya kan bukan sabar Ustaz, tapi sholat dan puasa ya. Ternyata ulama menafsiri yang dimaksud sabar di sini adalah ulama ahli tafsir yang menafsiri sabar di sini adalah as-shaum, puasa. Ternyata sabar di sini itu adalah puasa. Jadi kita bisa menjadikan ibadah puasa kita, ibadah sholat kita sebagai wasilah untuk memperoleh pertolongan Allah. Sebetulnya pertolongan Allah itu banyak caranya kita peroleh. Tidak cuma dengan ibadah sholat ataupun puasa. Hadis lain, ada satu hadis yang menjelaskan, yang berbunyi innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Sesungguhnya Allah itu akan senantiasa menolong hambanya ketika hamba itu menolong
yang lain, menolong sesamanya itu. Jadi banyak sebetulnya, dan sudah menjadi ittifaqul ulama, kesepakatan ulama bahwasanya ibadah itu bisa menjadi wasilah untuk pertolongan. Di hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwasanya tawasul atau wasilah dengan amal itu bisa. Tawasul dengan amal itu bisa. Ketika kita kena musibah, kita menghadapi persoalan, maka mintalah pertolongan dengan Allah dengan wasilah amal kita. Khusus pada tema kita terkait dengan sholat dan puasa, kalau sholat itu malah ada satu hadis yang menjelaskan Nabi itu ketika mendapatkan persoalan yang tidak mudah atau ada persoalan yang dalam tanda kutip menyusahkan beliau, itu Nabi kemudian melaksanakan sholat. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun sholat. Nabi ketika susah dengan sebuah persoalan, sholat, beliau itu melakukan sholat. Jadi memang sesuai dengan ayat yang saya baca tadi, bahwasanya sholat itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan persoalan, membantu kita mendapatkan pertolongan Allah. Bahkan dalam satu riwayat, pernah suatu ketika Nabi itu menemui sahabatnya, atau waktu beliau keluar dari rumah beliau berdekatan dengan masjid. Itu mendapatkan sahabat Abu Hurairah lagi berbaring dan nampak kesakitan, sehingga Nabi kemudian menyapa Abu Hurairah, apakah engkau lagi sakit perut? Dijawab oleh Abu Hurairah, na'am ya Rasulullah, na'am, iya gitu. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Kum, bangunlah. Lalu disuruh sholat sama Rasulullah. Di situ juga dijelaskan bahwasanya sholat itu syifaun, sholat itu menjadi obat juga. Kita bisa simpulkan bahwasanya sholat itu satu ibadah yang luar biasa. Dimensinya tidak cuma dimensi ruhaniyah, dimensi ukhrawi, tapi juga ada dampak yang signifikan, dampak yang nyata dalam kehidupan kita. Di ayat lain Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menjadikan kita tercegah dari kemungkaran dan keburukan dan hal-hal yang negatif. Nanti kemudian pertanyaannya selanjutnya, sholat seperti apa ya? Jadi kita kaji sholat seperti apa yang betul-betul bisa menjadi wasilah pertolongan Allah. Dan untuk puasa yang saya sampaikan tadi dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, ini memang ada sebagian ulama yang menjelaskan bukan sabar tapi adalah puasa. Kenapa seperti itu? Karena hakikatnya puasa itu adalah sebagian dari sabar. Puasa itu adalah imsak juga. Sabar itu imsak nafsi, menahan diri. Puasa kita juga menahan diri dari makan dan minum. Apalagi kalau kemudian kita tingkatkan puasa kita, bukan cuma menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa, tetapi juga menahan diri dari perilaku negatif, dari kemaksiatan mata, kemaksiatan tangan, anggota tubuh kita. Sehingga dalam riwayat lain Nabi menyebut syahrul Ramadan itu adalah syahrul syobri. Syahrul syobri. Jadi di Ramadan ini kita puasa, dan hakikatnya puasa bersabar. Makanya Nabi menyampaikan syahrul Ramadan adalah syahrul sobri, bulan bersabar. Maka semestinya kita dalam bulan Ramadan ini kita banyak melatih kesabaran kita. Sayangnya Mbak ya, sayangnya seringkali kebalik. Apalagi kalau sudah mendekati akhir bulan Ramadan ini kita nggak sabar soalnya. Nggak sabar terawih ya. Sehingga kemudian softnya yang asalnya penuh menjadi menjadi berkurang. Ya, nggak sabar untuk tidak melampiaskan keinginan shopping ya. Bayangkan kita bisa lihat itu kalau ketika akhir Ramadan itu masjidnya makin sepi, mallnya makin
ramai. Di mana kemudian bulan kesabaran itu? Ya. Jadi dalam bulan suci ini, marilah kemudian kita betul-betul melatih kesabaran kita, memperbanyak sholat kita, sehingga nanti sholat dan puasa ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh pertolongan Allah. Baik pertolongan nanti di yaumul akhirah, ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang yang saya katakan tadi, sholat dan sabar ini jadi pertolongan Allah, dasarnya adalah ayat tadi. Di ayat tadi itu ada pembahasan menarik sebetulnya terkait dengan pertolongan Allah dengan wasilah sholat ini. Wasta'inu bisobri wassalah. Ada pendapat ulama yang menjelaskan dalam kitab tafsir Qardawi itu menyatakan bahwasanya makna sholat di sini makna lughatan, makna yang tidak seperti dimaknai dalam pemahaman ibadah, yang berarti ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kan definisi sholat ya. Tapi yang dimaksud dengan wasta'inu bisobri wassalah, sholat di sini itu makna lughatan yang berarti doa. Maka kita bisa meminta pertolongan dari Allah dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa. Saya punya cerita menarik, ini cerita fakta, terjadi di tahun 80-an di negara Mesir. Ada seorang office boy, karyawan, ya, dia mempunyai pendapatan yang dia bisa sisihkan sedikit untuk berinvestasi. Sehingga kemudian dia meminta tolong pada temannya untuk pendapatan yang dia bisa sisihkan ini dibelikan saham. Harapannya nanti bisa memperoleh keuntungan dari saham itu. Tapi namanya office boy, berapa sih gajinya? Berapa sih pendapatannya? Kan tidak besar ya. Maka saham yang diperoleh pun juga nggak besar. Sehingga kemudian saham ini dibelikan oleh temannya. Saham, karena nilainya kecil, sama temannya ini tidak dikasihkan dulu. Toh nilainya berapa sih gitu. Nanti kalau saya kasihkan, kalau sudah saya kasihkan. Ternyata office boy ini tidak lama bekerja di perusahaan itu, dan temannya yang dia minta untuk beli saham ini ternyata kemudian juga lupa dengan saham ini, tidak dikasihkan. Sehingga kedua orang ini akhirnya lupa sama sekali, tidak ingat sama sekali kalau ada saham yang dibelikan. Sampai 15 tahun Pak, bayangkan sampai 15 tahun. Gitu. Suatu ketika si temannya ini ingat bahwasanya, katakanlah sebelah si office boy ini si A ya. Ingat bahwasanya dia pernah membelikan saham untuk si A. Dicarilah kemudian sertifikat saham ini, ketemu. Lalu kemudian dia bergegas ke rumahnya si office boy ini yang sudah tidak rekan kerja lagi. Nah, dia datangin. Dan kemudian dia cek nilai saham itu. Bayangkan 15 tahun, berapa nilainya? Sangat luar biasa sudah. Sudah nilainya berlipat-lipat kali. Dia sampai ke rumahnya temannya, disampaikan saham ini. Dapat saham ini, si office boy tadi itu menangis terharu. Kenapa menangis terharu? Ternyata saat itu dia lagi kena musibah. Anaknya sakit, butuh biaya pengobatan yang luar biasa besarnya, dan dia tidak tahu harus dapat uang dari mana. Dan dia menangisnya kenapa? Karena sebetulnya malam harinya si office boy ini sholat malam dan berdoa. Semoga Allah memberi pertolongan pada dia untuk bisa menyelesaikan persoalan dia, kesulitan dia terkait dengan pengobatan anaknya. Di siang harinya ada temannya mengantarkan saham yang dulu dia sudah lupa itu. Akhirnya kemudian dengan adanya saham tersebut, persoalannya terkait dengan biaya pengobatan anaknya bisa terselesaikan. Dari ini kita bisa ambil hikmah betapa sholat bahkan puasa kita juga itu bisa menjadi wasilah penolong kita mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Saya kira itu Mbak ya poinnya. Baik Ustadz, untuk sesi diskusi berikut, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita merasa sholat dan puasa kita belum mengubah keadaan.
Bagaimana cara agar ibadah tersebut benar-benar menjadi media pertolongan Allah, karena seringkali kita mudah putus asa dan seakan-akan ibadah kita hanya rutinitas saja. Sholat dan puasa yang seperti apa ya, yang bisa menjadi media kita mendapatkan pertolongan Allah SWT. Menjawab ini saya ingin melanjutkan firman Allah yang saya baca tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat yang bisa menjadi pertolongan bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah itu adalah salat yang seringkali terasa berat melaksanakannya. Mbaknya merasa berat nggak salat? Kadang berat ya. Karena memang salat ini kalau sekali mungkin ya oke lah. Tapi ini kan 5 waktu dalam sehari dan seumur hidup kita. Nah, maka di Al-Quran ini juga dijelaskan di firman Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat. Lakabiratun itu makna ulama menjelaskan tafsirnya adalah saqilah, berat, terasa berat. Tapi illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau khusyuk tidak akan terasa berat sholat ini. Lanjutan dari ayat ini, apa khusyuk itu? Siapa orang yang bisa sholat khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yadhunnuna. Ini makna asalnya sebetulnya dzon, menduga, berprasangka, menduga. Tapi tafsiran ayat di sini dijelaskan di dalam kitab tafsir Jalalain dan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan bermakna menduga, tetapi bermakna al-yakinu, yakin. Orang-orang yang yakin annahum, sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhannya. Akan bertemu dengan Tuhannya. Kok bisa ya dununya dimaknakan yakin? Ya, bahasa Arab itu seringkali begitu. Kita memahami bahasa Arab harus lihat dengan tradisi bahasa orang Arab sendiri. Orang Arab itu seringkali menggunakan don itu terkadang mengekspresikan untuk bahasanya itu yakin. Jadi di sini makanya ya dunu itu dimaknakan dengan al yakin. Sehingga kemudian orang kalau mau sholatnya khusyuk, poin pertama adalah dia harus yakin betul bahwasannya dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, zat yang disembahnya besok waktu yaumil akhirah. Otomatis dia juga harus yakin bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan saat ini. Kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Ketika ada keyakinan itu, maka sholatnya harus benar-benar khusyuk, benar-benar bermakna, benar-benar berkualitas, benar-benar tidak memalukan dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dengan kesadaran itu tidak lagi kemudian berpikir ini rutinitas. Coba bayangkan Anda ketika punya beban kerja di mana Anda harus bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan. Apakah Anda akan melakukan ini sebagai rutinitas? Ataukah Anda kemudian berpikir bagaimana saya melakukan pekerjaan ini sebaik mungkin yang nanti mendapat apresiasi dari pimpinan perusahaan, owner perusahaan? Pasti kan berpikirnya begitu. Bukan rutinitas lagi ini. Ada tuntutan untuk berbuat atau melaksanakannya sebaik mungkin. Yang kedua, lanjutan ayat itu, wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ulama menafsiri wa annahum ilaihi raji'un ini berarti seluruh urusan dia nanti itu akan dipertanggungjawabkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dengan tanggung jawab ini maka orang akan betul-betul melakukan sholat itu dengan sebaik mungkin. Dengan kesadaran ini ada harapan, ada tujuan, ada target
yang mau diraih dengan sholat, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Ayo mbaknya biasanya melakukan sholat ini apakah sekedar menggugurkan kewajiban atau ada hal besar yang ingin diraih besok? Nah, itu kan ada kalanya kita kan hanya sekedar melakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, sehingga tidak aneh kemudian sholatnya hanya 1 menit, 2 menit, kan gitu. Sholatnya tidak lama. Tapi kalau ada kesadaran khusyuk, maka insya Allah kita akan melaksanakan sholat itu dengan baik. Ya. Terus apa saja yang kemudian bisa menjadikan kita punya kesadaran bahwasanya sholat ini harus dilaksanakan dengan baik, ya. Terus di samping itu ada kesadaran itu ya, kita juga harus paham betul bahwasanya ada standar sholat itu baik atau tidak, betul kan? Setiap sesuatu itu punya standarisasi. Mana ini kualifikasinya baik, mana ini kualifikasinya sedang, mana ini kualifikasinya buruk. Maka sholat kita parameternya apa baik itu? Yang pertama, kita harus kembalikan kepada niatnya. Niat sholat Anda apa? Innamal a'malu bin niat. Setiap sesuatu itu tergantung niatnya. Yang kedua, sholat itu ibadah. Sholat itu syariat. Dan syariat itu ada aturannya. Maka sholat yang baik adalah sholat yang sesuai dengan aturan syariat. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Itu standar sholat. Praktek sholat standarnya adalah prakteknya sholat Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan sholat tidak seperti Rasulullah melakukan, maka sholat kita itu tidak sah, tidak sesuai standar. Dan untuk tahu sholat kita itu sesuai dengan Rasulullah, harus ada ilmunya. Kalau tidak punya ilmu sholat, melakukan sholat, biasanya sholatnya ngawur, atau setidaknya sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan sholat yang tidak ada ilmunya itu akan ketolak, tidak sah, tidak terima. Kaidah dalam fikih menyebutkan bahwasanya ini saya kutip dari kitab I'anut Thalibin, seperti keterangan disampaikan oleh Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu kemudian beramal, melakukan ibadah, a'maluhu mardudatun, maka amal ibadahnya itu akan mardudah, tertolak, tidak diterima, layuk balu. Maka saya sendiri juga masih berusaha untuk belajar bagaimana ilmunya tentang sholat. Ilmu sholat itu jangan dikira cuma ilmu terkait dengan gerakan sholat, bacaan sholat, tapi juga terkait dengan hati kita, bagaimana nyambung dengan Allah, kita sadar menghadap Allah, bagaimana bisa khusyuk, itu semuanya ilmu sholat. Kemudian bagaimana biar sholat kita berkualitas, ada istiqomah. Nah, ini perlu effort, perlu daya juang dari kita. Kita sering kemudian ketika sholat kok barengan, bahasa Surabayanya ya, kok barengan ada teman yang lagi main, kok barengan dengan pekerjaan yang belum selesai, kok barengan bareng-barengan itu akeh wis. Ya. Tapi kita harus istiqomah. Nah, ketika istiqomah ini berjalan, maka ada satu makalah. Nah, istiqomah ainul karomah. Istiqomah itu sebetulnya malah intinya karomah. Nah, kalau karomah itu malah, kalau kita punya karomah itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mempermudah apa yang kita lakukan. Ulama atau aulia punya karomah sehingga mudah apapun yang dia lakukan. Ketika kita istiqomah, maka Allah akan mengatur semuanya itu sesuai dengan sesuai dengan tujuan kita. Kalau sholat kita istiqomah, nanti Allah akan permudah kita untuk sholat. Tapi kalau kita sholatnya bolong-bolong, itu biasanya nanti kita akan makin susah melakukan sholat. Anda coba kalau orang Jawa bilang itu titeni. Ketika sampai melakukan satu amal ibadah ya, katakanlah ngaji lah gitu. Ketika ngaji itu 1 kali libur lah, biasanya itu koma. Mau mulai lagi itu berat. Terutama wadifah, wiritan, amalia itu ketika sudah sholat malam lah katakanlah. Itu sampai satu ketika sudah istiqomah, satu ketika kemudian tinggalkan. Itu biasanya mulainya lagi berat. Ya. Maka harus kita betul-betul
jaga istiqomah. Yang terakhir, kita harus paham seluruh ibadah itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Hikmah itu suatu hal yang bisa kita ambil petik. Hikmah itu suatu hal yang bisa kita ambil petik. Maka orang yang beribadah, kalau sudah tahu hikmahnya, dia tidak akan seperti yang Mbak tanyakan tadi. Menganggap itu rutinitas, malas-malesan dan sebagainya ya. Dia akan kemudian melakukannya dengan senang hati. Karena sudah tahu buahnya ibadah, nikmatnya ibadah itu apa. Dan ingat, kalau sudah dapat nikmatnya ibadah, itu salah satu wujud bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam itu menjelaskan man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Barang siapa yang sudah menemukan buah daripada amalnya, ibadahnya, menemukan nikmat daripada ibadahnya, itu tandanya berarti ibadahnya diterima. Ya. Dan yang terakhir sekali adalah ingat, semuanya itu adalah fadl, karunia Allah. Kita bisa sholat itu karunia Allah. Kita bisa menemukan nikmatnya itu juga karunia Allah. Tanpa diberi karunia sama Allah, kita nggak akan bisa sholat. Ada saja lupa atau sakit, bahkan tidak sadar sendiri. Gitu. Kita bisa sholat, bisa khusyuk, bisa dapat nikmat, nyaman rasanya. Itu juga dari karunia Allah. Maka kita harus senantiasa juga berdoa. Semoga ibadah kita diberi oleh Allah sebuah kenikmatan, dibantu Allah dalam beribadah. Ada satu doa ulama itu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang diajarkan ulama itu. Ya Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku atas ingat padamu, berzikir padamu, dan beribadah baik padamu. Dengan itu semoga kita diberi anugerah tadi oleh Allah, bisa beribadah terutama sholat kita dan puasa kita dengan baik sehingga menjadi wasilah mendapatkan pertolongan Allah. Begitu Mbak. Untuk pertanyaan yang terakhir Ustadz, di bulan Ramadan ini kita juga menjalankan ibadah puasa. Banyak orang mengira puasa hanya menahan lapar dan haus. Menurut Ustadz, bagaimana puasa bisa menjadi media pertolongan Allah dalam menghadapi ujian itu? Baik, pertolongan Allah, kita bicara puasa bisa mendapatkan pertolongan Allah. Pertolongan itu Allah itu kan saya katakan tadi, bagian daripada anugerah, pemberian. Lah, pemberian itu biasanya melihat daripada orang yang diberi. Kan begitu. Coba orang tua, itu kalau anaknya baik, anaknya soleh, anaknya nurut, kira-kira diberi banyak, dikit, atau malah nggak diberi? Diberi banyak kan ya, sebagai apresiasi kan ya. Ya. Maka puasa yang menjadi wasilah pertolongan Allah itu pastilah adalah puasa yang baik, puasa yang berkualitas, bukan puasa yang asal-asalan, bukan puasa yang pindah jam makan. Nah, ini kan sering kita puasa pindah jam makan, malah bukan pindah jam makan ini, puasa nanti balas dendam makan. Waktu berbuka kita kumpulkan makanan sebanyak mungkin. Kita balas dendam karena tadi belum makan sama sekali, harusnya 2 porsi malah jadi 3 porsi kadang itu. Ada banyak kemudian curhatan beberapa teman itu, terutama mbak-mbaknya ini, puasa bukan malah makin turun badannya, makin naik. Ya, itu puasa harusnya kan malah bikin badan kita turun kan. Wong jatah makan kita berkurang harusnya. Tapi tidak, malah bikin badan naik. Maka kita harus paham puasa yang berkualitas itu seperti puasa apa, puasa yang berkualitas itu. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya ada 3 macam kualitas puasa. Ada 3 macam kualitas puasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam, saumul ummah, puasanya orang awam. Apa puasanya orang awam itu? Puasa yang hanya tidak makan dan tidak minum serta tidak melakukan yang membatalkan puasa. Itu orang awam. Ya. Orang awam, jadi dia hanya tidak makan, tidak minum sampai dari subuh sampai dengan maghrib, dan juga tidak kemudian yang membatalkan puasa selain makan dan minum. Ya. Itu kualitas terendah dalam berpuasa. Kualitas terendah dalam berpuasa.
Ya sah atau tidak sah. Itu sah, menggugurkan kewajiban, menggugurkan. Tapi itu tertunda. Yang kedua menurut Imam Ghazali, saumul khusus, puasanya orang khusus. Yaitu siapa orang khusus? Orang soleh. Orang soleh. Orang yang tidak hanya menahan diri makan dan minum, ataupun yang membatalkan puasa, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Karena dia puasa malu. Puasa tapi kemudian mencuri. Puasa tapi kemudian bermaksiat. Maka puasa level kedua, kualitasnya agak tinggi dari puasanya orang awam adalah puasa yang di samping tidak makan dan minum dan yang membatalkan, juga puasa yang tidak menghibah. Ini susah, Mbak. Ya, kita di era digitalisasi medsos ya. Bagaimana kemudian tidak menghibah, ngerasani, melihat gosip-gosip, artis-artis yang apa namanya eh, keburukannya dibuka. Kita biasanya sering itu scroll itu ya. Naudzubillah, semoga di bulan puasa ini kita mengurangi minimal ya, atau kalau bisa melepas itu. Sementara lah kita HP kita untuk bulan puasa sudah nggak buka apa berita gosip, sudah nggak lihat drakor ya itu. Kita fokus pada menjaga kualitas kita. Yang ketiga adalah puasanya orang khususil khusus, saumul khususil khusus. Puasanya orang yang F apa VIP atau bukan VIP ini ya, VIP ya, VVIP malah Mbak, bukan VIP. Nanti kalau yang VIP itu yang kedua tadi, VVIP. Apa itu? Ini puasa yang tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, membatalkan atau melakukan maksiat, tetapi juga puasa hatinya. Hatinya ini puasa. Bagaimana puasa hatinya? Satu, senantiasa ingat Allah hatinya. Hatinya hanya ingat Allah. Gitu. Senantiasa menjaga hatinya dari kotor-kotoran hati. Seperti apa? Kotoran hati itu seperti buruk sangka. Kan sering kita hatinya. Kita nggak bilang sih, tapi kemudian di hati kita. Mulut kita terkunci, tapi hati kita yang kemudian setelah tidak sadar kemudian wah menghina. Mulut kita diam tapi kita bilang wah itu. Kemudian hati kita merasa lebih besar, lebih baik daripada lawan teman bicara kita, teman kita dan sebagainya. Itu, Mbak. Jadi kualitas puasa akan menentukan bagaimana kita memperoleh pertolongan Allah. Saya kira itu, Mbak. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa sholat dan puasa bukan hanya ibadah, tetapi jalan pertolongan Allah bagi siapa saja yang bersabar dan bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Semoga apa yang kita dengar hari ini bisa menjadi penguat iman dan motivasi untuk memperbaiki kualitas sholat dan puasa kita. Amin, 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 amin. Khususnya di bulan suci Ramadan ini. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement atau mungkin yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini. Baik, terima kasih. Closing statement saya, ya saya berharap untuk diri saya sendiri juga dan kita semua bisa senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita, kualitas puasa kita. Semoga dengan ibadah yang berkelas itu kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala baik di kehidupan dunia ini, utamanya nanti di kehidupan akhirat. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah, kurangnya itu dari saya. Kalaupun ada baik dan benarnya, itu murni adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Soeb yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Itihad yang telah menyaksikan program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program syiar Ramadan dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Saya Mirza Aliana Sofia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.